A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Di penghujung tahun 2023, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan napas yang panjang, kita masih bisa berkomunikasi satu sama lain gitu ya. Embun pagi Islam memberi solusi tanggal 28 tadi ya, tanggal 28 Desember 2023, di tengah-tengah kita hadir kembali. Alhamdulillah guru kita semua ya masih sehat, masih fit, masih bugar. Kita harus siap menyimak tausiah beliau yang penuh dengan syarat makna. Alhamdulillah kita akan mencoba membahas bagian dari jihad ya. Bagian kedua ya. Episode yang kedua, karena kemarin banyak sekali pertanyaan yang belum kita bahas tentu, dan ada kelanjutannya. Tak langsung lama, kita langsung saja. Mangga, silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Pak Agung ya. Amin ya Allah. Cukup dingin. Cukup dingin. Masyaallah. Jadi punten-punten harus selalu pakai jaket ya, karena memang al-himyah ra'su kulli dawa katanya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya, itu pepatah Arab mengatakan begitu. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Berarti Islam itu ya mencegah ya, mencegah. Salat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini karena banyak WA yang masuk tentang makna jihad ya. Jihad itu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mengatur hawa nafsu, melawan hawa nafsu demi taat kepada Allah. Itu jihad. Karena orang yang mengikuti hawa nafsu itu sudah egois ya. Mementingkan dirinya dan mengesampingkan kepentingan orang banyak. Orang yang jihad itu mengutamakan orang banyak dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Itu jihad. Ya. Yang kedua, ada jihad harian nih, yang kemarin tidak sempat kita bahas. Jihad harian itu bukan perang. Tapi kata Nabi, innama jihad man ala walidayh. Sesungguhnya jihad itu berbuat yang terbaik untuk kedua orang tua. Berbuat yang terbaik. Istilah Al-Quran itu fastabiqul khairat ya. Berlomba untuk yang terbaik. Jadi kalau anak 5, mana yang terbaik? Nah, di antara 5 itu mempersembahkan yang terbaik sama orang tua, itu jihad. Sahabat itu pernah datang sama Nabi, karena Nabi ngumumkan kan, siapa di antara bapak ibu yang punya anak laki-laki? Islam membutuhkan bantuan. Datanglah seorang pemuda dengan badan yang cukup meyakinkan ya, sterek gitu ya, fit ya, itu ya. Saya ingin mati syahid ya Rasulullah. Kata Nabi, masih ada ayah ibumu? Masih ada, pulanglah. Dan Rasul bersabda, innama jihad man ala walidayh. Sesungguhnya jihad itu mempersembahkan yang terbaik untuk kedua orang tua. Allahu Akbar. Kadang-kadang jawaban Nabi itu apa ya? Walau alam ya. Kalau ada orang yang belum sholat, jihad berarti menegakkan sholat gitu ya. Kalau orang belum zakat, jihad berarti mengeluarkan zakat. Memang beliau itu selalu menjawab sesuai dengan apa ya, kondisi yang bertanya ya. Dan ini enaknya Nabi. Dan seolah-olah menjelaskan saum, begitu penting saum, seolah-olah sholat itu nggak penting gitu. Allahu Akbar. Saking bagusnya itu ya. Masyaallah. Padahal adanya saum berarti melupakan sholat kan, bukan dia. Ada orang yang marah, jihad adalah tahan amarah, tahan amarah. Karena itu hendaklah kita membuka semua jawaban Nabi, karena pasti persoalan sahabat juga persoalan kita ya. Nah, jadi begitu baik sama orang tua, harus baik sama orang tua, mengalahkan perang fisabilillah. Allahu Akbar. Nah, karena itu untuk teman-teman pemirsa Bandung TV yang masih ada orang tuanya, jihad adalah mempersembahkan yang terbaik untuk orang tua. Allah. Caranya gimana? Ya, birrul walidain, berbuat baik sama orang tua. Minimal nih, 1, kurangi beban hidupnya. Dan memang kalau anak sudah mengurangi beban hidup orang tuanya, itu mulus-mulus saja, Pak. Apa ya? Selalu aja ringan saja, ya, kayaknya tidak terlalu banyak hal yang di luar ini nih tadi. Saya kemarin ketemu dengan seseorang ya. Masya Allah. Itu pengusaha sukses ya. Masya Allah. Jadi cerita, sebutlah si Pulan namanya. Ustaz, saya dari Jawa ke Bandung tuh hanya dikasih uang 50.000. Dikasih sepeda.
kamu nggak usah minta lagi karena bapak hanya punten buruh tani lah. 50.000 bawa sepeda, jadi dari jauh pakai sepeda ke Bandung. Dia ya waktu itu masih murah katanya, kontrakan hanya 275, 50 masih ada katanya, 10.000 ya. Berarti tahun Masya Allah 70 sekian lah mungkin ya, masih murah katanya. Iya, iya. Akhirnya dia mulai merenung. Akhirnya dari falsafah hidupnya sepeda itu. Sepeda itu kan makin kenceng ngabosnya ya, makin cepat. Oke. Itu gambaran hidup katanya. Makin bergerak orang itu, maka akan makin mendekat kepada apa yang kita inginkan. Masya Allah. Jadi sepeda ini saya maksimalkan, lapor koran, jualan buah-buahan, jualan makanan, tiap rumah keliling ke komplek. Luar biasa, Masya Allah. Nah, terakhir, alhamdulillah bisa beli motor. Allahu Akbar. Jadi sepeda, motor. Ya tentu yang motor jadi mobil lah gitu ya. Terus saja beres kuliah dengan tertatih-tatih, alhamdulillah. Jadi karena dari kecil tidak membebani orang tuanya, hanya 50.000, walaupun Pak Ustadz katanya, saya terus terang, saum Daud. Karena prinsip beliau itu, al-iktisadu finna nafaqati nisful ma'isa. Hemat dalam berbelanja bisa menghemat setengah dari pendapatan. Masya Allah. Dan alhamdulillah, saya diingatkan oleh seorang ustadz di Istiqomah katanya, karena sering ceramah, dengar ceramah gitu ya. Saya masih ingat hadis itu sampai sekarang. Wallah fi aunil abdi, madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan nolong persoalan seorang selama orang itu rajin menolong saudaranya. Jadi akhirnya saya ngontrak kamar, temannya anak yatim, sekolahin, sarjananya sama dengan saya. Allah, berarti Allah. satu usia ya. Allah. Dan begitu beres jadi sarjana, saya udah bisa beli mobil. Pulang ke kampung katanya, ayah ibu saya itu nangis katanya. Saya bingung nangis apa gitu ya. Cuma kelihatannya nangis bahagia yang luar biasa, terharu. Karena anak paling besar itu katanya jadi tumpuan. Sekarang kamu lakukan seperti ayah lakukan kepadamu, kepada adik-adikmu. Saya kasih itu 50 ribuan katanya. Silahkan, seperti yang saya lakukan. Alhamdulillah adik-adik saya juga sukses kan. Allahu Akbar ya Allah. Jadi air mata orang tua karena prestasi anak itu yang jadi mutiara yang akan ayusi hal maisa, mengubah nasib yang lebih baik. Makanya kata beliau ini gini, sekalipun belum sholat ya, asal baik sama orang tua, pasti katanya hidupnya akan mujur. Allahu Akbar ya. Apalagi ditambah sholat. Allahu Akbar. Nah, Masya Allah. baik sama orang tua, walaupun belum ibadah dengan baik, itu pasti kata. Makanya jihad dalam Islam itu, perang itu bisa, karena harus seimbang kan perang itu. Apalagi jauh, tempatnya jauh, dah persembahkan yang terbaik sama orang tua. Jangan membebani orang tua, kurangi beban hidupnya. Dari mulai kuliah, kalau bisa biaya sendiri, ya, terus nyari nikah biaya sendiri. Dan ternyata orang yang seperti ini, Allah permudah urusannya. Karena ternyata orang tua itu apa? Apalagi ibu ya. Ibu itu apa ya? Pahlawan yang ratu yang tanpa apa namanya yang di atas tuh? Tanpa mahkota itu. Ibu itu ratu tanpa mahkota tapi kakinya surga. Nah itu Allah. yang luar biasa ya. Ya Ratu Allah. tanpa mahkota tapi kakinya surga. Itulah ibu. Jadi bapak meninggal, ibu itu terus bertahan dan selalu saya jadi contoh. Anakmu, anakku, anakmu, anak terus pada pemerintah masih tahu yang lainnya. Dan alhamdulillah sekarang lagi proyek pelebaran jalan tol. Dan ini, rezekinya luar biasa. Nah makanya pemirsa Bandung TV, jihad nggak usah jauh-jauh. Persembahkan yang terbaik sama orang tua. 1, 2, bahagiakan hatinya. Tentu sesuai dengan kemampuan ya, sesuai dengan kemampuan. Kalau mampu ngasih uang, mampu bikin rumah. Sedang rumah tangga, bahagiakan dengan rukunnya rumah tangga. Karena ketika kita bahagia, orang tua bahagia, maka katanya Allah akan membahagiakan kita. Gitu ya. Dan kan sebenarnya kisah kebaikan kita kepada orang tua itu di agama-agama sebelum Islam yang lain-lain itu juga sudah menjadi sakral ya. Mungkin semua dari sejak udah semua agama. Ya. Jadi saya pikir ini pelajaran yang amat sangat berharga gitu ya. Betapa memuliakan seorang anak kepada orang tua itu, ganjarannya juga udah bukan di dunia lagi tadi ya. Masya Allah. Terlepas memang ada orang tua yang tidak ideal menurut pandangan
anak-anaknya yang lain-lain, tetapi memang itu sebuah menjadi apa, menjadi keajaiban yang maha dahsyat tadi ya bagi para anak untuk bisa membahagiakan orang tua, tentu dengan caranya masing-masing tadi. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini, bergetar kalau kita udah berbicara tentang orang tua, tentang kebaikan orang tua, tentang kasih sayang orang tua. Kalau melihat perjuangannya terhadap kita, bisa sampai berdiri, bisa sampai berbicara, bahkan tadi ya bisa sampai bekerja yang lain-lain, dahsyat banget. Kita akan lanjut lagi. Pemirsa di rumah, luar biasa ini, Islam memberi solusi, Embun Pagi Islam memberi solusi ya. Masih di line yang sama di 022 7214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 081 2211 6740. Pemirsa di rumah bisa interaktif ke rumah beliau, bisa datang tentu dengan jam dan waktu tertentu ya, karena beliau sangat sibuk. Baik, sebelum kita lanjut, sebelum kita membahas ini, saya ada satu pertanyaan. Kan kasih sayang orang tua itu seluas samudra tadi ya. Terlepas ada istilah mau anak gimana pun asal anak nurut dan tanda kutip. Nah, ini gimana tadi ya, rasa sayang orang tua kepada anak itu kan itu sepanjang samudra, seluas samudra dan seluas langit. Tetapi ada anak yang masih tidak tahu diri atau tidak. Ini gimana tanggapan khusus? Ya sebetulnya logika aja ya, logika akal aja. Memang apa ya, dalam Quran tuh gini, kalau bicara taat, ati Allah wa ati Rasul walil amri minkum. Taati Allah, Rasul dan pemerintahan kalian. Kapan saum nih, tunggu pemerintah. Kapan Idul Fitri, tunggu pemerintah. Itu ada ayatnya. Tapi kalau bicara terima kasih, anishkurli wali walidaika, berterima kasihlah kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi orang yang berjasa setelah Allah itu orang tua. Rasul aja kalah. Ini sekaligus ya untuk teman-teman yang sekarang ada kelompok sempalan ya, dicuci otaknya, bahkan dibaiat, bahkan disumpah, sampai demi kelompoknya boleh mencuri barang orang tua. Masya Allah. Saya ada jamaah 3 ya, yang satu ini ternyata udah di Mindanao, dibayat, dan ternyata pulang itu mencuri berlian ayahnya. Dan dianggap halal ya? Dianggap halal. Itu hati-hati itu. Karena Rasul aja kalah kok. Sampai ada kalau sayang sama Rasul tidak ada sholat khusus ya, sholawat sunnahnya. Tapi kalau sayang sama orang tua, ada satu mazhab yang membolehkan sholat birrul walidain. Allahu Akbar. Sholat berbuat baik sama orang tua. Saking hormatnya sama orang tua. Nah, karena itu kalau Allah pertama, kedua orang tua, berarti siapapun ya, tidak bisa mengalahkan orang tua kecuali Allah. Allahu Akbar. Nah, nikah sama, restu orang tua. Karena memang tidak termasuk rukun, bagus ya. Yang namanya restu orang tua itu tidak termasuk rukun nikah. Rukun nikah itu kan pengantin 2 laki, perempuan, wali, saksi, jawab kabul itu. Tidak termasuk restu orang tua. Tapi jangan lupa, berkah orang tua itu berawal dari izin atau merestui anaknya menikah. Allahu Akbar, dahsyat. Kalau anak itu ada masalah di rumah tangga, kemungkinan ada salah satu ibu atau ayahnya yang tidak restu. Ternyata dalam hadis itu alhamu al-maut. Adik ipar aja itu bisa jadi kematian di rumah tangga. Adik ipar ya itu adik ipar. Nah, untuk ini tugas kita adalah bagaimana, bukan ta'aruf ya, memperkenalkan jasa orang tua itu ini. Sampai ada seorang sahabat ya, yang gendong ibunya ada di Madinah ke Mekah ya. Luar biasa. 490 kilo ya. 490 kilo. Dan itu nggak pakai motor, nggak pakai mobil, nggak pakai sepeda, gendong. Allah. Hadis Muslim panjang banget hadisnya, karena panjang saya nggak hafal ya, cuma intinya itu. Mekah itu 490 kilo, berarti setengah pulau Jawa lah. Dan cuaca Mekah kita hampir luar biasa ya. Kalau panas Bandung kemarin-kemarin nggak seberapa. Dinginnya juga Masya luar biasa. Allah, gersangnya tadinya. Baka ya buku bakan Mekah, artinya berdesakan. Menurut bahasa aja Mekah itu berdesakan. Ya Allah. Jangankan bawa ibu ya, badan sendiri aja kalau ketika tawaf coba, berdesakan. Kemarin ada jamaah baru pulang umroh, Pak Ustaz Jami ini uyek katanya. Uyek. Nah, ini gendong ibunya kan, tawaf digendong, sa'i digendong, jumroh digendong.
Selesai upacara haji, pulang, digendong lagi. Allah. Ya Rasulullah, saya sudah Allahu Akbar. gendong ibu saya. Allah. Sebagaimana ibu saya gendong saya. Allah. Kapan waktu haji? Terbayarkah jasa ayah ibu saya? Atau tidak? Kulitmu kamu sisir dari ujung kepala sampai ujung kaki, kemudian kau berikan kepada ayah ibumu. Kulitmu habis, jasa ayah ibu belum terbayar. Ya Allah. Sahabat tuh merangkulkan, nangis tuh. Saya nggak bisa mencium tangannya lagi. Saya tidak bisa bicara lagi karena ayah ibuku sudah wafat. Nabi bersabda, meninggal ayah ibumu bukan berarti awal putus hubungan. Zaralah ke makumnya. Dan Rasul bersabda, man zaro qabra abawaihi, siapa yang jarah ke kuburan kedua orang tuanya, awadihim atau salah satu di antara keduanya, gufirolahu, dimaafkan dosa-dosanya, wa kutiba baron, dan dicatat termasuk amal kebaikan. Nah, ulah piknik hayo we minggu kuburan kolot teu tempok kan. Nah, sudah meninggal saja, Masya Allah. kita dianjurkan ziarah ke makumnya. Salah satu tujuannya adalah musyakarah, tanda terima kasih. Jadi kalau sekarang banyak anak-anak yang rumah tangga nggak bagus, bisnis modal gede malah tidak mendatangkan rezeki, untung malah buntu, hutang itu kadi, mari kita periksa. Jangan-jangan kita tidak baik sama orang tua. Saya sering ya, mah doain, nya atuh doakan, tadi wartosan ke sana, doakan gitu kan. Tapi kalau kita minta khusus, insya Allah. Masya Allah. Orang tua begitu. Dan ini tadi ya, kan kadang-kadang ya saking banyaknya orang tua gitu tadi ya, kayaknya tuh nyawa juga akan dikasih gitu tadi ya, saking belanya kepada anak-anak. Apalagi ada orang tua yang waktu zaman dulunya tidak terlalu ada dapat kasih sayang, merasa tidak kasih sayang mungkin karena anaknya banyak yang lain-lain, itu pasti all out banget ya kepada anak-anaknya tadi ya. Loyal banget. Allahu Akbar, Mas. Saya lihat ya, dari bapak tuh 14 ya, dari ibu 14. Banyak anaknya ya. Allahu Akbar, ya Allah. Ibu saya ditinggal bapak tuh usia saya kelas 4 SD ya. Allahu Akbar. Apa saya sudah ngarorok ya. Ibu itu sampai segala macam. Makanya jangan sampai lah. Jangan sampai. Dalam Quran tuh gini. Jangankan menyakiti, mengusir ya. Bicara aja nggak boleh. Luar biasa ya. Jangan bicara lebih keras saja. Wala tajhalhuma. Jangan bicara keras kepada keduanya. Bicara aja jangan boleh keras. Bahkan ada istilah ajrih kata orang Sunda. Nah, punten-puntennya sekarang ini hidupnya tambah sulit, saya rasa Pak Agung ya. Salah satunya apa? Banyak anak yang tidak hormat sama orang. Ada kasus gini. Mama mau keliling Eropa, sok diongkosin. Berapa bulan lah, mau terus dengan komunitasnya. Setelah itu, tapi AA sana ingin tidur, cari keberkahan di kamar mama. Ini anak ini, ya kalau manusia sudah jahat itu akalnya berfungsi. Ya. Pergilah ibunya. Nah, dia mencuri surat-surat, kerjasama dengan notaris, dipalsukan, rumah diburuhkan ke bank. Jadi pulang dari sana, ibunya kaget. Karena ternyata rumah sudah diburuhkan ke bank. Yang namanya orang tua, ya tetap dimaafkan. Jangan diulangi lagi ya. Tidak bisa bayar. Ya, pinjam 4 miliar di zaman itu ya, gede banget kan rumahnya itu. Setelah itu, sampai sakit, meninggal. Si anak itu kaya, mungkin 2-3 tahun. Tapi begitu meninggal ibunya, tok. Seluruh bisnis itu hancur semua. Ada istilah kot otorik ya. Terputus pintu-pintu rizki. Bisnis ini hancur, terus saja. Ujungnya, itu sararak sururuk sampai sekarang. Padahal kalau bicara punten, kalau orang Sunda di ujungnya ada R, itu menak. R itu Raden. Sekarang kemana sih kita terlengkap itu ngaran teh? RAE punya Raden sararak sururuk gitu. Allahu Akbar ya Allah, Masya Allah. Nah, jadi gitu ya kan. Allahu Akbar. Itu nyata itu. Kalau di rumah saya dalam meja besar itu perabot rumah tangannya dibagi-bagikan ke ustadz-ustadz ya. Salah satunya itu saya bagikan sebelum disita bank. Allahu Akbar. Anak itu dampaknya ke cucunya juga. Karena ayahnya begitu, cucunya juga ke bawah miskin. Itu yang dalam hadis kan al-khiyanatu tajlumat wal faqra. Ada hadis mengatakan yurisul faqra.
menyakiti, mengkhianati orang tua, yurisul faqra, akan mewariskan kemelaratan. Luar biasa, Masya Allah. Jadi mewariskan kemelaratan. Jadi bapaknya yang Masya khianat Allah, menyakiti Masya orang tua, anak yang sengsara anaknya. Allahu Akbar. Gitu. Dan itu jalannya tuh selalu ada aja tadi Ada buat jadi susah tuh terlepas koneksi banyak, ya pinter juga, sekolah juga mungkin udah keluar negeri yang lain-lain tadi ya. Secara kapasitas keilmuan tuh udah jago lah gitu, jago lah. Tetapi ada hal-hal yang memang kok tiba-tiba semuanya serba macet, serba buntu. Kasus Bagong ya, 6 anaknya. Kalau nggak salah keempat bawa perempuan. Ini ada istilah cikal ya. Cikal itu nyalicik yang nakal. Khas banget ini. Ini kejadian di antara 4 itu ya. Itu yang paling salah tuh yang cikal. Ya biasalah teman-teman kan telusuri kunaon sih eta cenah. Aya adi nama Baragus gitu ya. Salah satunya kalau ngobrol dengan ayahnya almarhum, ayahnya kan suka pakai jas. Dia mendekati ke sini, jadi mencuri uang yang ada di Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya sampai senyum, Masya. Ini luar biasa ini baru. Jadi kalau ngobrol teh lelean gitu. Sambil mencuri dompet ayahnya di dasi karena saking seringnya dia tahu ya bahwa ini dompetnya sebelah kanan, lelean, mencuri, ambil. Misalnya main perempuan biasalah. Golap dengan dengan kayak di kasusnya bukan golap, sekarang paling sengsara. Karena dia mencuri punya orang tua. Sebetulnya kalau cenah Kang Haji amun menta malah tenan naon cenahnya. Menta ya mah mencuri cenah. So, memang suka dikasih adik-adiknya ya biasa untuk bulanan, harian kan orang kaya kan. 50, 100 gede waktu itu. Tapi dia pintar, suka nyuri katanya. Suka nyuri itu. Ayahnya teh bingung kemana uang. Asalnya curiga ke tuyul kan. Nah, biasa kan baca Yasin bersama. Setelah baca Yasin baru ngaku, "Oh, maneh?" Napi kamot geus bapak mah teu ridho. Allahu Akbar. Ujungnya hancur. Dan anak itu tadi apa ada ungkapan, ada kekesalan tertentu dari orang tua dari mulai kamu tidak sukses, saya tidak ridho. Itu tuh kayak ada diaminkan dalam tanda kutip tadi ya sama. Makanya semarah apapun jangan melaknat anak. Jangan bilang durhaka segala macam. Karena ini fatal ini. Fatal. Karena gini, katanya bahagianya Allah tergantung membahagiakan orang tua kita. Makanya saya mau gini, ya Rasul kapan Tuhan tersenyum sama kami? Kata Nabi, ketika ayah ibumu tersenyum karena prestasi kebaikan. Allahu Akbar. Rukun rumah tangga, kita bahagia. Ibu bahagia, tak itu kasihnya kasih tetehnya bahagia banget. Tuhan tersenyum sama kita. Allahu Akbar. Ya kebayang lah kalau Allah sudah ridho sama kita. Masya Allah. Doa juga tokcer lah. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa pemirsa di rumah, ini kisah ya lagi-lagi ya, kisah orang tua, kisah kebaikan orang tua, kisah baktinya juga seorang anak kepada orang tua, kisah yang sudah sangat klasik dan saya pikir di agama-agama yang lain bahkan sejarah-sejarah sebelum juga udah luar biasa, sangat mansur sekali. Bahwa lagi-lagi bahwa bukti bakti kita kepada orang tua itu harus terus kita upayakan terus semaksimal mungkin gitu ya, karena ya itulah, apalagi mumpung orang tuanya yang masih pada ada tadi ya, karena ya itu tadi ya, kalau udah nggak ada itu luar biasa ya, kesulitan yang lain-lain itu menjadi sangat menjadi nyata banget gitu ya, bahwa nanti itu akan buntu yang lain-lain karena banyak sekali kisahnya. Pemirsa di rumah luar biasa, nanti kita akan lanjut lagi, kita akan mulai bahas beberapa pertanyaan netizen termasuk juga yang Rabu kemarin kita belum bahas. Kita lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan. Baik, pemirsa di rumah, ini luar biasa ya. Kita akan coba bahas, udah mulai banyak sekali pertanyaan dari netizen kita. Kita akan coba bahas satu-satu. Di 350, Pak Ustadz, ini kembali ke tema yang jihad tadi ya. Ini apakah kerja ini termasuk jihad nggak tadi? Apakah ada hadis yang dalilnya katanya tadi ya? Dalil yang memang benar-benar, karena bagi dia tuh karena ada juga yang bagi nggak usah, karena dia ngelihatnya di Arab, karena orang-orang Arab itu, orang Qatar terutama, kerja tuh hampir nyaris tidak terlalu berat, tapi pada kaya-kaya katanya. Tadi gimana? Iya. Jadi gini, ya Rasulullah, apa kewajiban kami di luar sholat, kata sahabat. Apa kewajiban kami di luar sholat? Oh, banyak kata Nabi. Salah satu jawaban Nabi adalah ayyuslihal ma'isyah, mengubah taraf hidup. Allahu Akbar. Itu kewajiban kita.
Karena hidup ini untuk merubah taraf hidup. Dan harus doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Itu doa kita. Ayyuslihal maisah. Di luar sholat adalah kewajibanmu. Salah satunya ayyuslihal maisah. Mengubah taraf hidup lebih baik. Ngontrak jadi punya rumah, sepeda jadi motor, motor jadi mobil, Masya Allah. rumah satu jadi dua, begitu selanjutnya lah. Artinya mengupayakan dengan sumber daya semuanya, mengupayakan sampai batas terakhir tadi, memperjuangkan, Masya Allah. Setelah itu sahabat tanya, caranya gimana? Nabi mengatakan, nasyitun, tekun, kerja keras. Oke, Allahu Akbar. Nah, dan ternyata kata Nabi, kerja keras itu bukan hanya kewajiban, tapi ada nilai jihad. Dan Rasul bersabda, man qada ala yalihi kana kal mujahidi fisabilillah. Siapa yang bercucuran keringat menghidupi keluarganya, itu jihad fisabilillah. Jadi jihad itu kalau sudah maknanya kerja keras, maka tidak ada alasan orang tuh leha-leha bekerja. Datang seenaknya, pulang seenaknya, nggak bisa. Karena kalau sudah jihad, maka jihad, besar jihad, berarti pertaruhannya bisa nyawa. Luar biasa, Masya Allah. Makanya siapa yang kerja meninggal dalam keadaan kerja dengan catatan tidak meninggalkan sholat, itu syahid fisabilillah. Allahu Akbar, ya. Jadi betul, kerja dalam Islam adalah jihad fisabilillah. Karena itu Nabi tidak pernah mencium tangannya seorang kecuali yang tangannya kasar. Masya Allah. Dicium oleh Nabi. Maknanya adalah menghargai orang yang bekerja keras. Dan kita-kita ini bisa seperti ini karena kerja keras orang tua kita dahulu. Allahu Akbar, ya. Kebayang kalau orang tua kita malas ya, zaman penjajah, serba sulit ekonomi, kemudian ditambah malas lagi. Ya. La yudagul mu'min min juhri marotain. Tidak pantas orang mukmin itu jatuh ke lubang 2 kali. Masya Allah. Sudah ekonomi murat-marit malah malas. Nah, terus gimana dengan orang yang kerjanya malas tapi uangnya banyak? Itu karena berkah orang tuanya dahulu bekerja. Nah, tugas kita, apakah berkah anak-anak kita dengan rezeki yang banyak? Tergantung kerja kita hari ini. Masya Allah. Kalau ada sifat yang jelek aja jadi malas, nah nanti generasi kita juga nggak akan hidup layak. Allahu Akbar. Makanya kita merdeka, kita punya sawah, kita punya rumah, itu keringat orang tua kita dahulu. Kita menikmati. Banyak orang baik itu walaupun sudah meninggal, ternyata masih memberikan manfaat kepada anak cucunya. Masya Allah. Makanya dalam Al-Quran ternyata bukan hanya iman, bukan hanya Islam yang harus diwariskan, tapi hidup layak sehingga orang hormat sama kita. Itu dianjurkan dalam Al-Quran. Wa yakhshalladzina taqaw min khalqihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah engkau khawatir hariwang kata orang Sunda ya. Bila anak-anakmu punya generasi yang lemah. Salah satu maknanya lemah adalah lemah ekonomi. Itu surat An-Nisa ayat 9, itu sangat populer itu ya. Jadi tugas kita adalah bagaimana memupuk anak kita hidup layak. Karena kita harus meraih wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan di dunia. Luar biasa. Karena engkau akan ibadah tenang. Nah, makin banyak fasilitas, makin banyak kesempatan beribadah. Kenapa enggak ke masjid? Hujan. Enggak punya payung, dimaafkan. Masya Allah. Dia punya payung ya berangkatlah. Gitu Pak ya. Ya memang beda tadi ya. Sholat di sajadah yang bagus dengan sholat dengan agak yang kurang bagus, yang lain agak-agak beda tadi. Beda. Masya Allah, luar biasa. Tingkat kehusuan dan tingkat kini juga beda. Oke, kita lanjut tadi ya. Di 293 nih. Pak Ustadz, ini mau buka warung nih tadi. Katanya, ini apakah ada doa khusus? Karena saya ngelihat, ya mungkin dia juga ngelihat dengan sekilas, ibadahnya nggak terlalu terlihat, bahkan nyaris mungkin tidak terlalu sholat, tatoan yang lain-lain, tetapi usahanya tuh maju terus gitu kayak tadi. Tetapi ada juga yang sebagian lain sholatnya juga nggak beres-beres, tapi mengeluhnya juga luar biasa nggak beres-beres. Bahwa seolah-olah permasalahan itu Gusti Allah tuh menimpakan kepada dia semua gitu. Coba gimana? Jadi gini, dalam Quran itu kan ada Rahman, ada Rahim ya. Rahman itu diberikan kepada kasih sayang Allah kepada bukan satu agama. Diberikan oleh siapa? Kepada orang yang kerja keras. Kepada orang yang bekerja sesuai dengan keahlian. Nah, walaupun berdoa terus, tapi kalau malas, susah. Masya Allah. Walaupun berdoa terus, tapi kalau bukan ahlinya, nggak bisa. Karena gini, kul ya'malu ala syakilati. Katakan Muhammad, setiap orang bekerja sesuai dengan skill, keahliannya. Makanya jangan ada istilah Sunda murag bulu bitis kan.
rame, cengkeh. Untuk dia sukses, kita belum tentu karena tidak ahli kan di situ. Apa rame, apa gelombang cinta ya? Gelombang cinta ya, luar biasa. Rame apa cincin, kabeh. Untung sakedeung eta cincin. Masya Allah. Aduh ampun. Nah, jadi kalau dia gagal, satu bukan ahli. Kadang-kadang keahlian itu berawal tidak sengaja. Ada 2 orang suami istri ke rumah. Ustaz, saya terasa mengkhianati ilmu. Soalnya kenapa? Rupanya dia lulusan sekolah terkemuka lah di Bandung ya. Insinyur semua kan. Masya Allah. Terus gimana Kang mengkhianati apa? Ya kami kan insinyur semua nih katanya. Tidak nyambung dengan kerjaan. Saya jualan kue katanya. Dan alhamdulillah dari kue itu saya bisa hidup layak. Apa saya termasuk mengkhianati ilmu? Saya bilang gini, mencari ilmu adalah kewajiban. Tapi kalau kerja, keahlian. Allah, nah, itu beda. Makanya sebelum buka warung, al-ana minal pertimbangkan. Itu datang dari Allah pertimbangan. Wal ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa membuka warung itu datang dari setan. Periksa sekitarnya. Karena jangan sampai berdirinya warung yang baru jadi saingan tetangga. Di dia jual iya, tungtung teh sehat weh. Hanya banting harga kan. Nah, satu, kedua, ahli nggak kita di situ? Karena sukses di kantor belum tentu sukses di bidang baru. Nah, karena itu kalau bicara doa banyak ya, ada yang ya rojak urjukna, ada. Atau surat Al-Maidah 114 silahkan. Tapi tetap pertimbangkan. Karena hidup ini bukan mudah-mudahan modalnya insya Allah, bukan. Modalnya mudah-mudahan, hasilnya insya Allah nggak bisa. Kita bukan main-main. Sekarang ini hidup harus betul-betul sesuai dengan keahlian kita. Luar biasa, Masya gitu Allah. Ya. Ini keren banget nih, karena ya itu tadi ya, doa juga luar biasa ya, tapi kalau tanpa analisa tertentu, tanpa konektivitas yang lain-lain ya, kita menjadi luar biasa ya, menjadi roboh gitu ya. Baik, lanjut lagi pemirsa di rumah nih. Tadi 645 nih. Ini karyawan saya nih leha-leha katanya tadi ya. Ini cuman saya ini bingung katanya. Saya kalau ditegur terlalu keras saya takut nyakitin katanya tadi ya. Tapi kalau nggak di ini juga omset nanti menurun. Ini gimana tadi supaya saya juga tidak mau dilaknat, bahwa nanti takutnya doa orang-orang lemah, orang-orang ini tuh jadi mujarab juga katanya, jadi sakit hati kepada bosnya, didoain jadi ini gimana katanya. Jadi gini, kayak gini tuh. Saya sering kalau naik angkot ya, Anda butuh waktu, saya butuh uang. Oke, betul. Iya. Uang itu dampaknya gitu. Jadi kita saling membutuhkan. Satu, untuk kita-kita ya yang punya karyawan tuh, antum tunsaruna bidu'afaikum. Kalian telah dibantu oleh orang-orang yang tidak punya. Seluruh karyawan kita adalah keluarga kita. Nah, karena itu, kalau ada masalah, namanya kurang disiplin, tegurlah dengan qaulan karima, kata-kata yang memuliakan. Yang kedua, jangan lupa kasih penghargaan. Saya di daerah Burangrang ya, kalau nggak dulu Burangrang. Yang lain kan PHK. Dia malah nih karyawan baru. Teh, saya bilang, si bapak kumaha sini, resepnya jadi balager gitu teh. Jadi jam 8, setengah 8 udah pada datang, ya, ada yang duha, ada yang baca Quran gitu ya, jam 8. Kang jarang bicara dia mah cenah. Tapi penghargaan kepada karyawan, wow, bro-broan. Sehingga semua orang tuh termotivasi untuk lebih baik. Jadi dia tidak bicara tapi ngasih penghargaan. Caranya gitu. Siapa yang disiplin, nah kasih penghargaan. Penghargaannya nggak banyak sih, kadang-kadang sepatu, kadang-kadang 2 juta tadi. Jadi si karyawan juga merasa diaku kayak boleh diaku. Okay. Nah, kedua, jangan lupa kalau kita bicara apa ya, rafiqun bima ya'muru wa rafiqun bima yanha. Santun ketika memerintah, santun ketika menegur. Itu penting. Santun ketika memerintah, punten punten teh. Kedua, jangan lupa banyak terima kasih. Karena ada istilah punten aya hatur nuhun gitu kan. Punten eta pangkadekeun, begitu sampai nuhun. Itu dua kata itu yang menyebabkan luar biasa tadi. Masya Allah, ini luar biasa. Dan ini juga ada kejadian baru banget itu tadi ya, antara satpam senior dengan satpam benar, junior itu. Saya tuh malas katanya, disuruh-suruh terus, mungkin juga ada nada-nada tertentu ngerasa junior. Akhirnya sampai gelap mata kan itu tadi. Hal yang kayak gitu juga bisa di kehidupan sehari-hari gitu tadi. Itu innal bala'am wa qalum bil mantik. Celaka itu bencana berawal dari lidah. Ya Allah. Gitu tuh. Makanya Kang kalau dinasihati caranya baik.
Jangan lupa mohon maaf. Bila kerjaan itu bagus, walaupun tidak bagus, hatur nuhun, sampaikan itu. Sama ke istri juga gitu. Punten eta air, begitu ya, nuhun. Kata-kata nuhun itu apresiasi luar biasa. Luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Baik, ya jadi memang ya itu tadi ya. Kadang-kadang ya ini memang dilema para pengusaha, karena saya juga pernah jadi kayak gitu, juga memang tidak mudah, tetapi ya lagi-lagi tadi menegur dengan baik salah satu solusi yang paling dasar, apalagi etis-etis tertentu yang orang Sunda yang menggunakan lebih banyak rasa, banyak perasaan, harus dengan lemah lembut, dengan ini tuh biar enggak ini tuh gitu tadi ya, karena Mete punung. biar tidak pundung, biar tidak mudah tersinggung, luar biasa, karena di zaman sekarang itu banyak sekali tentang nanti dikit-dikit viral tadi ya. Oke, lanjut kembali tadi Pak Ustadz, ini di 204 ada sholat yang di perjalanan kata tadi, ada yang normal, ada yang safar. Sebenarnya itu gimana katanya tadi, karena takut nanti yang harusnya normal tetapi menjadi tidak normal, atau gimana katanya, ada dalil yang Iya, saya lihat dalam kondisi apapun sholat yang ditinggalkan. Nah, kalau kita rangkum ya, kita mau sebutlah ke Tasik lah. Itu kalau lihat jarak, itu layak sholat safar. Sholat tuh safar rokaatain. Sholat safar itu 2 rakaat. Ilal maghrib wasubi. Kesini maghrib dan subuh. Ya. Jadi di Bandung 2 rakaat duhur. Nah, dengan asar, berarti jamak kosor. Benar itu. Yang kedua sholat di perjalanan. Pokoknya gini. Kita ke Tasik nih jam 11 dari Bandung. Udahlah di Ciaro aja nih Al-Mahdijin. Sholat duhurnya berjamaah 4. Nanti asar nyampe ke Tasik, sholat lagi normal. Boleh juga. Nah, yang ketiga ada jamak tamam. Duhur, asar satukan, tapi rokaat tetap 4-4. Nah, mulai di Ciaro tuh. Setelah berjamaah 4, nah kita sholat asar 4. Nah, datang ke Tasik maghrib 3, isya 4. Boleh. Atau sengaja kita takhir, bebas memilih. Jadi yang kosor silahkan, yang jamak tamam silahkan, yang jamak kosor silahkan. Yang penting sholat jangan ditinggalkan. Luar biasa. Itu penting itu ya. Ya jangan sampai ribut ada beda 22, mangga. Kalau mungkin yakinnya di situ. Ada beda normal wae, mangga. Karena kan kita orang Sunda bilang lebar. Sampai ke Tasik kebetulan saudara kita itu dekat masjid. Kan pahala di masjid besar kan? Masa kita sholat kosor di rokaatnya dari berubah, ikut menyesuaikan diri boleh. Dan jangan sampai kayak gini terjadi dengan ada alasan ini karena macet, karena waktunya kagok, mau ke ini juga antri, terus kita jadi malah tidak sholat. Dengan alasan Allah juga uninga. Nah itu juga salah tadi, luar biasa ini. Kadang-kadang ada orang yang langsung iniin seolah-olah jadi kayak gitu Jadi juga. Jadi mengatasnamakan Allah ya, padahal Allah menganjurkan sholat itu penting demokratis. Sibuk tuh. Saya kemarin itu hari Selasa ya. Hari Selasa kemarin. Acara padat banget, terus akhirnya kita sholat di mobil. Di mobil aja kita sholat normal biasa. Kemana saja menghadapnya. Yang penting sholat tidak ditinggalkan. Datang ke rumah masih ada waktu, sholat lagi boleh. Niat menyempurnakan. Masya Allah. Nah ini bagus banget. Baik, lanjut kembali ya. Ini masih ada satu segmen ke depan. Kita akan bahas lagi. Tentu saja setelah melihat beberapa pesan. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini masih ada satu segmen ke depan. Kita kurang lebih 10 menit ke depan, kita masih banyak pertanyaan, kita mulai lagi ya. Pak Ustadz, ini mohon dijelaskan kembali nih perbedaan ibadah ritual dan sosial, meskipun juga banyak kita butuh yang komprehensif lagi katanya tadi setelah menyuruh, karena banyak hal yang selalu mengaitkan ini berbeda sekali katanya yang tetapi juga selalu ada kaitannya, gimana tadi? Ya, jadi ibadah itu dua, ada ibadah ritual, dua sosial, atau apa istilah pesantren mahdoh dan guer mahdoh itu ya. Kalau ritual itu sudah khusus namanya, itu sudah min adillatihat tafsiliyah. Dalilnya sudah terperinci. Kayak sholat, menghadap kiblat, duhur, itu ritual. Nah, ada juga ibadah sosial. Jadi kalau sudah ibadah ritual, jangan lupakan ada ibadah yang lain, ibadah sosial. Zakat, infak, sedekah, nikah, berdagang, itu ibadah sosial. Hanya Nabi lebih menyerahkan sama umatnya. Antum surah antum a'lamu katanya. Engkau lebih mengetahui bagaimana berdagang, bagaimana rumah tangga, bagaimana bernegara, itu diatur. Di kita kadang-kadang seolah-olah ibadah tuh kalau sudah sholat tenang gitu ya. Kalau sudah saum tenang.
jadi petani nggak geser-geser wates kadang-kadang gitu ya. Masya Allah. Tidak paham bahwa itu ibadah sosial. Wates itu kalau nggak dimaafkan oleh orang yang digeserkan tanahnya, sejengkal aja 4 bumi digantungkan di leher. Ya Allah. Wates digeser-geser. Mungkin Segini. Allahu Akbar ya Allah. Siapa yang geserkan tak batas tanahnya, sejengkal tanah orang kepake itu 4 bumi digantungkan di lehernya. Ya Allah. Karena siksa kubur itu rasanya resep menggeserkan wates. Masya Makanya kalau kita bikin rumah, nah ini genteng kita itu airnya ke tanah kita, lain ke jalan. Kadang-kadang gitu di kita itu. Nah, Dan Rasul sangat tegas. sangat tegas itu. Masya Allah. Tegas. Nggak Ibadah main-main. sosial itu. Sampai kata Nabi gini, kayak masak, karena idza tabakhta maroko fa aksir maha wa tahajirunaka. Apabila engkau masak sayur, banyaklah kan airnya. Ingatlah sama tetanggamu. Nggak paham bahwa ngasih makan ke tetangga itu bagian dari ibadah sosial. Dan Nabi mengatakan kalau ingin tahu orang itu baik atau tidak, 1, tanya tetangganya. Kedua, tanya temannya. Nah, 3, sama-sama pergi. Itu hasilnya kelihatan. Ya. Sama-sama pergi itu kayak Bisa haji, Oh, bisa oke. berteman, Masya bisa piknik. Masya Allah. Tinggal tuh aslinya. Kayak kita dengan istri umpamanya. Baru tahu setelah kita sama-sama. Oke. Oh asilina kieu kan bau lagi apal. Nah karena itu ibadah ritual harus melakukan ibadah sosial. Sholat umpamanya diawali takbir, diakhiri salam. Takbir gambaran vertikal, salam gambaran sosial. Jadi salam kanan salam kiri artinya dengan di kanan harus baik, dengan di kiri harus baik. Ada istilah kesolehan sosial. Gitu Pak ya. Jadi sangat jelas sekali ya pemirsa di rumah, dan dua-duanya juga tidak boleh dianaktirikan satu sama lain ya, karena dua-duanya juga memang penting. Lanjut lagi tadi ini Pak Ustadz, ini menyusui anak saya di 1.30 menyusui anak diberhentikan sebelum waktunya terkait dengan alasan ada yang sakit katanya Tad, atau juga ada kelainan. Ini hukumnya sebagai pengganti untuk itu biar agak ngemplong katanya dia. Jadi salah satu yang terperinci dalam Quran adalah pendidikan anak. Menyusui itu bagian dari amal soleh. Karena wah itu luar biasa ya. Dan itu nggak akan terulang kembali. Wah, nggak terulang kembali. Jadi karena menyusunya tidak kurang sempurna, sehingga dia mencari yang lain-lain menjadi menyempurnakan. Masya Allah. Saya sempat kemarin dapatkan hari Jumat ya, hari Ibu ya. Hari Ibu. Betul. Banyak postingan ya. Salah satu itu. Kenapa dalam kaki ibu itu ada surga? Karena ada 4 air yang tidak bisa dibalas oleh anak katanya. 1 air susu. Itu air susu itu, waduh, kalau nanya dokter spesialis anak tuh, Pak Ustadz ini sangat bermanfaat. Dahsyatnya, keajaibannya gitu tadi. Dan itu jasa yang tidak bisa nggak dibayar. Kedua, air mata. Ketika seorang ibu berdoa tengah malam mendoakan anaknya, wah itu air mata ibu tembus ke langit dan akan mengubah nasib anak lebih baik. Doaul walidain yukti ilal hijab. Doa ayah ibu langsung kepada Allah, tidak ada penghalang. Nah, 3, air ketuban. Itu juga sama. Kalau tanpa air ini anak bisa mati. Nah, keempat, air keringat. Ketika gendong, ketika kita sudah pelan lari, anak masih cepat, ibu sampai saya lihat di Cisangkuy ya. Saya pernah lihat seorang bapak, mungkin kakeknya ya, jadi anaknya naik kuda, anaknya nggak boleh bapaknya ikut, jadi dia mengundang kuda. Allah Akbar. Sampai ngos-ngosan gitu ya, tunggu nanti cing cina itu cing cina bapak mau geus teu kuat cina. Dan itu keringat yang keluar untuk bekerja menghidupi anak. Wah itu mutiara yang bisa membuka surga. Nah salah satunya adalah air susu ibu, karena dalam Quran itu harus full menyusui itu. Tapi kalau alasan kesehatan, ya, alasan ada penyakit, boleh, karena hukum itu kalau sudah luas jadi sempit. Al hukmu idza daqa itasa ya. Itu gimana gantinya? Kalau alasannya jelas nggak usah diganti. Nah, sekarang diganti dengan pendidikan yang bagus. Luar biasa ini. Jelas banget ya pemirsa di rumah ya. Lanjut lagi tadi ini di 912 nih, pembantu saya ini nah itu suka sholat duha mungkin agak lama kayak terjadi sampai 8 rakaat atau sampai 11. Dan ini mengganggu jam kerja nih. Jadi ya maksudnya jadi agak kesita lah. Iya. Ini gimana tadi ya komprominya antara hal yang kayak gini, karena ya semuanya kan biar ini tadi rek dicarek mulainya mungkin nyerek sholat gitu kan. Masya Allah, apalagi mungkin ini ininya tuh sudah haji yang lain-lain kan jadi agak jadi gini ya,
Al-Asriyah. Al-Asriyah itu mengatur waktu. Kata Imam Syafi'i, kalau umat Islam melaksanakan surat wal asri, dunia akhirat selamat. Nah, kapan kita duha? Silahkan. Kalau masuk kerja disepakati jam 8, maka sebaik-baik duha tidak mengganggu jam kerja. Oke. Nah, tinggal ingatkan sama ibu sama bapak, kerja jam 8, mun badai duha jam 7. Ya. Mun badai duha setengah 7. Jadi pas kerja tidak terganggu kerja, karena kerja itu lebih dari duha. Masya Allah. Nah, diulang ya, kerja itu lebih dari duha, karena di situ dipertaruhkan keluarga besar. Ya. Kalau kerjanya ngasuh anak, umpamanya, menyangkut keselamatan anak, menyangkut keselamatan majikan, menyangkut hidup kita di situ. Jangan sampai gara-gara duha jadi masalah. Justru duha itu menyelesaikan masalah. Supaya bisa menyelesaikan masalah, kita duha tenang, tidak mengganggu orang lain. Ya, jangan duha dalam waktu kerja, jam kerja. Dan Gitu juga aja. jangan ada anggapan kepada diri sendiri itu mentang-mentang dia ngerasa sholat duha, dia ngerasa mendapatkan, saya ini minta sama Allah lagi sholat duha buat bapak juga loh. Dia itu juga Iya. egois di ibadah gitu juga tidak boleh. Ya, Tadi makanya jangan ibadah tuh mentang-mentang. berdasarkan ilmu tuh di situ ya. Masya Allah, luar biasa. Saya pernah lihat ada copet ya di Masjidil Haram, lompat ke haram kan, langsung luha gitu, langsung sholat. Itu askar teh nungguan loh ya. Allahu Akbar. Dan Askar sudah tahu tadi? Udah tahu. Masya Allah. Anggernya tewak. Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar. Iya. Jadi hal-hal yang kayak gini tuh perlu banget diinin. Baik pemirsa di rumah, satu terakhir ya ini ini menyikapi lamaran pekerjaan ini gimana katanya tadi sampai hari ini masih belum juga ada yang nyantol yang lain-lain katanya. Mudah-mudahan di tahun depan ini gimana tadi? Karena ini juga bukan masalah dari seluruh dunia, bahkan wabil khusus mungkin di Kota Bandung juga sedang mengalami hal yang sama kan itu semua tadi. Saya pernah masuk ke satu kamar, satu rumah ya. Itu naon kamu nih lobak kieu cing teh arsip apa tuh lamaran gawe sih nanti Allahu Akbar, ya Allah, Masya Allah. Nah, solusinya gimana ya? Jadi ketika kita cari kerja belum juga diterima, istilahnya tidak ada yang goal, satu hendaklah kita menciptakan lapangan kerja. Luar biasa nih, Masya Allah. Mungkin berawal tidak sengaja ya. Nah, Masya Allah. saya pernah ada seorang bapak sekarang jadi juragan rental istilah saya. Ya awalnya nggak bukan di situ, lamaran kerja sana sini gak masuk karena kan sekarang harus ada koneksi katanya. Iya, orang Akhirnya, dalam, orang dalam gitu. Oh, apa ordal ya. Ordal. Nah, akhirnya kata emang saya daripada nganggur tak cenah mobil bawa cenah taksikeun we cenah. Oke. Sakumaha cenah mayarna penting maneh bisa hirup cenah. Allah. Udah bismillah Pak Ustadz saya bawa taksi sana sini. Ya akhirnya 70-30 buat saya 70 terus saya gitu. Jadi store-nya sebulan sekali. Ya. Jelaskan itu kejujuran ya, Iya. kejujuran yang luar biasa. Hanya dari 30 itu dia sisihkan untuk anak, untuk istri dan nabung. 2 tahun dia punya mobil, kredit mobil baru. Masya Allah. Jadi sekarang 100% buat dia lah. Mangnya lah, tah ieu nu diharapkeun ku mang teh cenah. Karena berada ditunjuk orang tuh nggak enak. Oke. Hanya terus saja. Wah, waktu itu belum zaman Grab belum ya waktu itu. Iya. Dan sekarang 150 Apanya tadi? mobilnya. Masya Allah. Itu luar biasa itu. Allahu Akbar. Karyawannya udah Masya 23 orang. Nah, jadi Masya kadang-kadang terus awalnya apa? Ya itu kerja sana sini. Lamaran nggak masuk, udah mungkin dari ini jalan. Jadi kalau kita lamaran belum masuk, kita dianjurkan untuk mengembangkan potensi kita. Jadi Allah ciptakan kita punya kelemahan, tapi jangan lupa Allah berikan kelebihan. Siapa yang memaksimalkan kelebihan, pasti dia akan hidupnya lebih baik. Dan selalu banyak jalan lah. Banyak Selalu jalan. banyak cara ya. Iya. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini waktunya sayang sekali telah habis ya. Masih ada beberapa pertanyaan sih sebetulnya termasuk juga yang Rabu kemarin belum dibahas, tapi waktu juga yang memang memisahkan kita ya. Nanti Rabu depan kalau ada waktu, kalau lembur kita kembali. Kita kasih konklusi sama dua tadi. Pemirsa Bandung TV, mari kita bekerja dengan baik. Insyaallah. Doa kalau nggak dibarengi kerja bohong. Kerja nggak dibarengi doa sombong. Karena itu imbangi doa dengan kerja, imbangi kerja dengan doa. Ketika kerja dan doa disatukan namanya tawakal. Dan tawakal itu termasuk bagian dari anjuran Al-Quran, Pak. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila engkau punya rencana, tawakallah kepada Allah. Semua kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk anak kita, untuk istri kita, untuk perusahaan kita. Dan mari kita berjihad bimakna manjah dan nafsahu fi taatillah. Mengekang hawa nafsu demi taat kepada Allah. Semua kita diberikan kemampuan untuk istiqomah, untuk
mengatur hawa nafsu kita sehingga taat kepada Allah. Rabu depan ketemu lagi, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah ya, insya Allah Rabu depan, mudah-mudahan kalau ada umur, kalau ada waktu, kalau ada kesehatan dan juga tidak sibuk ya, kita akan lanjut kembali. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa gua? Nuhun pisan. Luar biasa.